Udah kita siap rotari. Nah, ini nanti ntar kita naikkan lagi bedengan yang udah kita gemburkan ini ke pepaya California ini. Jadi daun-daun yang ini nanti kita akan timbun pakai tanah yang udah kita gemburin, agar dimana kelembapan makin tetap terjaga di rumput-rumput daun yang udah kita letak di kiri kanan pepaya California. Nah, ini pepaya kita keseluruhan ini subur. Ini termasuk komposnya masih sangat-sangat kurang. Jadi nanti kita akan timbun, kita taruh lagi kotoran ayam. Jadi kita akan beri bagaimana sebenarnya untuk merawat pepaya. Jadi biar jarang ada yang mati pucuk, orang bilang kena pucuk kuning layu. Nah, kita punya sangat-sangat jarang, karena dari awal kita selalu berbuat bercocok tanam seperti ini. Jadi setiap penimbunan tetap kita lakukan daun-daun agar kelembapannya tetap terjamin dan tidak terlalu basah. Karena pepaya ini kan rentan, kalau terlalu basah dia, terlalu panas dia, nah, itu dia akan cepat menguning pucuk. Itu yang selalu penyebabnya. Jadi itu yang kita selalu tunjukkan kepada rekan pepaya yang punyain dimanapun berada. Ya, kalau suka dengan cara ini, ya silahkanlah, silahkan ditiru agar bisa berhasil. Karena saya selama ini udah berapa kali nanam pepaya, selalu berhasil, jadi nggak pernah kecewa. Dari sisi pembuahan, ya itu tergantung pupuk. Ah, ini contohnya. Ini sama sekali buah nggak ada. Nah, ini mungkin kalah karena komposnya pun masih kurang. Ini agak lumayan keseluruhan. Nah, di mana perbedaan? Nah, itu tadi kita pun mungkin masih belajar lebih dalam lagi, karena semua pepaya kita ini tidak ada yang mengordinir dari luar. Jadi kita hanya otodidak bagaimana pepaya ini tumbuh sehat, bagaimana pepaya ini enggak menguning, begitu aja. Jadi terima kasih, kalau suka silahkan di komen, di subscribe, dan di share biar kawan-kawan yang mau bercocok tanam, bukan hanya pepaya aja, seperti cabai, semuanya kita harus buat begitu biar kelembapannya tetap terjaga. Oke, terima kasih. Salam tani.
ini setiap gang ke gang udah kita rotari keseluruhan, tinggal penimbunan udah selesai. Di daerah lain mungkin jarang nyiram kates, nyiram pepaya. Tapi di daerah kami karena tanahnya sangat gersang, satu hari nggak hujan, tanah langsung keras dan tanaman pun tidak maksimal perkembangan, apalagi pertumbuhan pembesaran untuk buah. Jadi mau tak mau kita harus rutin untuk menyiram
Jadi di daerah lain kalau memang melihat kami menyiram pepaya, jangan kaget. Karena yang sudah kita lihat, daerah lain yang punya pohon pepaya yang perkebunan khususnya, mungkin untuk penyiraman kates sangat-sangat lucu. Jadi inilah kami punya kebun selalu aktif untuk menyiram demi perkembangan buah dan batang, begitu juga daun. Jadi itulah semua kawan-kawan, kalau merasa ini aneh, ya inilah karena penyiraman kami yang lakukan memang butuh air. Karena mungkin jarang kebun pepaya yang disiram karena daerah tersebut cukup dengan kelembapan, tapi kami untuk melembabkan tanah harus disiram rutin. Oke, yang suka dengan gaya kami berkebun silahkan ditonton, silahkan di subscribe, karena channel yang kami buat ini selalu tentang perkebunan pepaya California. Ini terlihat dari sisi pembuahan memang sangat-sangat kurang karena daerah kami hasil begini sudah sangat lumayan karena tanahnya gersang, berpasir, hujan sekalipun lebat tidak pengaruh karena langsung terisap. Tapi besar kemungkinan kami bersyukur karena buahnya agak lumayan dan harga di daerah kami cukup tinggi dibandingkan daerah lain. 3.000 sekian, 1.000 kesekian, paling tinggi mungkin 5.000, tapi daerah kami lebih rendah 6.000 harganya kawan-kawan. Jadi kami sangat-sangat bersyukur dengan pembuahan begini dan sangat lumayan untuk penghasilan dibandingkan di daerah lain. Memang pemupukan pun sangat-sangat tinggi. Tanpa pemupukan daerah kami, tanpa pembuatan kompos, tidak akan berhasil. Jadi banyak yang tidak berhasil di daerah kami untuk menanam pepaya. Jadi kami sangat bersyukur karena pepaya kami 90%, 98% lah jadi. Jadi kami bersyukur. Pembuahannya juga kami merasa lumayan. Tapi ada netizen yang berkata buahnya kemana. Tapi kami sangat bersyukur kawan. Walaupun komenannya kemarin yang di pepaya kita nampak memang buahnya kurang. Tapi inilah kenyataan daerah kami. Daerah kami wajib penyiraman walaupun manual. Ini udah selesai, kita naikkan semua tanah, di mana kemarin kita masih merotari bedengan yang di tengah. Kita sudah selesai dan ini udah kita tunjukkan hasil, di mana keseluruhan udah kita bedeng, udah kita tutup kompos
rumput-rumput yang kita tabur sebagai mulsa organik. Jadi ini udah tertutup semua biar cepat rumput-rumput membusuk. Jadi keseluruhan ini kita lakukan step demi step. Jadi biar enak kelihatan dan seluruh kompos-kompos yang kita tabur itu menjadi kompos organik. Jadi pengganti mulsa untuk tanaman kita, nah itu tadi rumput-rumput kita tabur ke dalam, kita timbun. Sekarang udah nampak keseluruhan, udah tertimbun. Jadi sebelum kita timbun kemarin, ini udah kita tuangin lagi kotoran ayam. Karena pembuahan biar cepat membesar. Apalagi buah butuh nutrisi. Jadi biar cepat ia membesar, itu tadi kita masukkan lagi kotoran, kita timbun. Nah, jadi ini keseluruhan udah selesai kita timbun. Ini kemarin kita udah ada beberapa puluh kilo untuk kita makan. Mungkin dalam minggu-minggu depan udah bisa kita menjual. Jadi video-video yang sebelumnya, nah ini kelanjutan video. Kita selalu mengupdate cara kerja kita dari awal sampai akhir. Jadi inilah udah akhir pekerjaan kita karena udah kita tabur kotoran, kita timbun pakai daun-daun, dan kita tabur lagi kotoran, kita tutup pakai tanah. Jadi ini keseluruhan ya karena kerja keras biar bisa menghasilkan buah untuk tanaman. Oke, yang melihat tanaman saya, inilah hasil kerja keras. Ini semuanya udah kita timbun, keseluruhan udah tertutup. Semoga kedepannya cepat berbuah dan berbuah terus. Karena makanannya udah cukup untuk 3 bulan ke depan. Untuk 3 bulan ke depan nanti kita akan tabur lagi kotoran. Paling tidak kita harus cor. Kita aduk kotoran itu dalam drum dan kita siramkan pakai mesin. Oke, ini penjaga kebun kita jangan diabaikan. Tapi jangan sesekali bermain ke kebun tanpa ada yang punya. Karena resiko bisa berbahaya, bisa digigit. Karena kebun kita dijaga oleh 5 ekor anjing. Jadi siapapun yang masuk kalau tidak dikenal, nah itu bisa berbahaya. Dan kita pun tidak bisa menjamin kalau datang ke kebun ini tanpa permisi, tanpa ada yang punya di kebun. Oke. Salam tani. Sampai jumpa di video berikutnya.